Halo guys, jumpa lagi dengan saya Reski. Kali ini saya akan blak-blakan membuka tutorial cara bukan calon sarjana ini re-upload dari channel Mas Deso. Bagaimana caranya? Serta kenapa bukan calon sarjana ini bisa menampilkan iklan dan bagaimana dia enggak terdeteksi sebagai konten berulang. Ini bukan calon sarjana, adalah smart re-uploader, artinya re-uploader yang pintar. Ya, kenapa saya bilang begitu, teman-teman? Jika kita lihat dari sebuah videonya memang kontennya sama persis. Jika kalian nggak percaya, silahkan kalian bisa cek channel Mas Deso. Kalian bisa cek bukan calon sarjana video yang tadi. Oke, walaupun di video yang tadi hanya ada beberapa yang mirip, namun di video yang lainnya yang diupload oleh Mas Deso dengan judul yang lain, itu ada di videonya bukan calon sarjana yang tadi. Artinya bukan calon sarjana ini dia memotong-motong, misalkan dia memotong-motong dari 3 video channel Mas Deso. Dia potong-potong yang menurut dia lucu, yang menurut dia bagus, dia potong, dia masukin ke videonya dia. Namun bukan video dari channel Mas Deso yang dia ambil, bukan dari YouTube dia ngambilnya, melainkan dari video aslinya yang ada di internet. Ya, jadi dia mencari lagi di internet, di Google, sumber videonya yang asli, yang dimana itu enggak ada tulisan Instagram Mas Deso serta tulisan sosial medianya Mas Deso gitu, itu enggak ada ya. Jadi benar-benar itu enggak ada watermark punya Mas Deso aja gitu. Itu namanya pinter. Walaupun dia re-upload, tapi re-uploadnya bukan re-upload mentah-mentah, dia hanya re-upload idenya Mas Deso. Yang dia re-upload itu idenya. Kalau kontennya adalah konten asli bikinan dari bukan calon sarjana. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena pertama, satu, dia mencari sumber video yang asli, bukan dari Mas Deso. Terus yang keduanya dia hanya meniru dari channel satu video Mas Deso itu, mungkin hanya ada beberapa saja video yang sama, kemudian dia ambil lagi dari video yang kedua di channel Mas Deso itu, dia juga ambil beberapa video, yang ketiga dia ambil beberapa, dia rangkai sampai 8 menit. Oke, durasinya kurang lebih sampai 8 menit. Artinya dia kan sudah melakukan editing di situ. Kemudian yang ketiga adalah suaranya juga berbeda. Walaupun videonya sama, klipnya sama nih, klip. Kita bilang bicara klip. Kan biasanya yang terdeteksi adalah klip serta suara di YouTube. Klipnya sama, namun penyusunannya berbeda, teman-teman. Di Mas Deso ini, channel Mas Deso ini di menit pertama, bukan calon sarjana, ditaruh di menit ke-8 misalkan. Kemudian di channel Mas Deso di menit ke-8 bukan calon sarjana, dia ditaruh di menit paling awal, sehingga klipnya ini juga udah berbeda jika ditelusuri dari awal sampai akhir, karena dia sudah diacak-acak tempat video yang samanya, dia nggak sama persis menitannya gitu kan. Dan yang terakhir adalah suaranya jelas berbeda, pengisi suaranya berbeda antara Mas Deso sama bukan calon sarjana. Nah, di sini dia adalah re-upload yang pintar. Namun jika kalian gak ingin pusing-pusing cari sumber video aslinya di mana sih, gue pusing nyarinya bro, nggak ketemu-ketemu. Gampang men, jangan putus asa. Caranya kalian tinggal download saja di channel YouTube. Kemudian setelah kalian download, kalian edit. Jangan upload mentah-mentah. Maksudnya mentah-mentah tuh gimana? Udah kalian download langsung di-upload, salah. Kita juga nggak ngerti dia setting YouTube-nya sebagai lisensi YouTube standar atau CC Creative Commons, kita kan nggak ngerti ya. Makanya kita jangan asal-asalan langsung re-upload aja. Yang pertama kita cari yang lisensi YouTube-nya Creative Commons, sehingga kalau Creative Commons itu kita cukup rubah sedikit, nggak perlu rubah banyak-banyak, itu bisa. Jadi langkah pertama kalian carilah channel yang biasanya mengupload dengan lisensi Creative Commons. Kemudian kalian ambil dari videonya, dari situ kalian edit opening. Ingat, opening sebuah channel itu pasti ada. Kalian potong, kalian buang, kalian ganti pakai channel kalian sendiri openingnya. Kemudian watermarknya dari channel tersebut kalian tutup dengan watermark channel kalian sendiri. Setelah 2 langkah ini kalian lakukan, langkah yang ketiga, kurangilah kecepatan. Ingat, kecepatan videonya kalian kurangi supaya apa? Supaya klipnya nggak sama. Jadi kalian kurangin 0,8
speednya, atau mungkin kalian ya 0,9 gitu, tapi lebih aman di 0,8. Setelah kalian kurangi 0,8, lalu tahap selanjutnya apa lagi? Filter warna. Kalian harus rubah filter warnanya. Kemudian setelah filter warna kalian rubah, suara, jangan lupa suaranya harus kita ganti menjadi dengung kamar mandi atau dengung kamar mandi plus suara anak-anak, sehingga ini jelas sudah berbeda dari video yang kita ambil dan kita upload ulang ke YouTube dengan lisensi Creative Commons. Ingat, lisensinya Creative Commons makanya, bukan lisensi YouTube standar. Kita pakai Creative Commons. Kenapa? Karena kita re-upload, men. Itu bukan karya kita, ngapain kita pakai lisensi YouTube standar? Kita juga dapat nyolong dari orang videonya. Jadi walaupun nyolong video istilahnya begitu, namun kalian tetap ada usaha untuk mengeditnya, dan pastinya juga sudah berbeda karena video kalian sudah melalui proses editing mulai dari kecepatan, filter warna, suara, ya, opening channel, watermark channel, kalian sudah ganti semua. Lalu yang jadi pertanyaan, loh gimana saya caranya mau re-upload jika misalkan di paling bawah tadi ada sosmednya gitu ya, sosmednya Mas Deso misalkan, kalian tinggal perbesar saja video tersebut sampai itunya nggak kelihatan, sampai watermark yang tulisan sosial media punya channel tersebut nggak kelihatan, hilang. Itu juga udah merupakan hasil editan kalian, ditambah lagi dengan filter warna yang agak gelap, jadi itu udah pasti nggak terdeteksi ya. Tapi untuk cara ini saya tidak menyarankan karena kemungkinannya untuk berhasil itu kecil. Kenapa? Tergantung kepintaran kalian masing-masing bagaimana cara ngeditnya. Cara paling aman adalah gunakanlah cara bukan calon sarjana yang tadi. Kalian cari video aslinya yang belum ada watermarknya, kemudian kalian potong, letakkanlah klip yang berbeda dengan channel tersebut. Istilahnya berarti kalian re-upload ide dan re-upload konten, re-upload idenya konten orang lain, karena videonya kalian cari sendiri. Kemudian kalian taruh klipnya pun nggak sama, di menit ke-1 kalian taruh menit akhir, di menit terakhir kalian taruh di menit awal, silang-silang terus begitu demikian rupa kalian buat seperti itu. Kemudian kalian pakai suara kalian sendiri, kalian rekam. Itu paling aman untuk re-uploader bro, dijamin ada iklannya serta bakal lolos dari monetisasi. Buktinya saja, bukan calon sarjana sudah ada iklannya ya, dia juga nggak kena teguran konten berulang. Kalau kena teguran udah pasti nggak ada iklannya bro, itu yang saya tahu. Oke, BTW sampai di sini saya ceramahnya, men. Nah, jika ada yang bingung tentang re-upload, silahkan kalian cari tahu sendiri bagaimana bukan calon sarjana melakukan itu. Kalian buka channel bukan calon sarjana dan kalian cari channel yang bukan calon sarjana ini, ambil idenya. Saya punya ide untuk bikin konten seperti ini karena agar mereka nggak salah persepsi bagaimana itu re-upload yang benar sih, bagaimana re-upload yang nggak terdeteksi sebagai konten berulang ya, seperti punya bukan calon sarjana. Oke, demikian video ini saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menyaksikan.